Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, amanah, rezeki dan karunia yang masih Allah titipkan kepada kita, yang kita sadar betul bahwa seluruh titipan kenikmatan ini kelak bukan hanya akan Allah ambil, lebih dari itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Dan kita patut bersyukur kepada Allah kalau hari ini Allah masih memudahkan kita untuk bisa bermajlis ilmu seperti ini. Kita masih dimudahkan untuk bisa sholat berjamaah di masjid ini. Kenapa? Karena kata Nabi SAW itu pernah menyampaikan bahwa kalau Allah sudah terlanjur mencintai seorang hamba, kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, assalah, maka Allah akan memberikan dia madu. Dan ketika ditanyakan oleh para sahabat, wa ma'assalah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberinya madu? Maka Nabi SAW menyampaikan, yuftahu lahu abwaba amalan salih baina laday mautihi. Allah akan bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya, hatta yardu anhu man haulahu, sampai-sampai orang-orang yang mengenalnya, orang yang pernah berinteraksi dengan dia itu merasa ridho terhadapnya. Jadi madu itu kan sifatnya manis ya mas sekalian, rasanya manis. Jadi kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, jadi seorang hamba ini kalaupun dia meninggal, yang dikenang itu adalah kebaikan-kebaikannya. Dan kita harap bahwa pada pertemuan pagi hari ini Allah mencatat kita bukan hanya sebatas orang yang bermajlis di sebuah taman surga, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah mencatat pertemuan kita sebagai wujud ekspresi seorang hamba yang sedang bersyukur. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa syukur itu menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Dan kita juga patut bersyukur kepada Allah. Kalau ternyata hari ini kita menyadari kita banyak salah, banyak dosa, tapi masih Allah mudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Harapan kita dengan kebaikan-kebaikan kita hari ini itu mampu menggugurkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan untuk orang-orang yang beriman itu berkenaan dengan masalah ujian. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35 Allah menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji mereka dengan sesuatu yang menyenangkan dan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Sebagian mufassir mengartikan bahwa mereka akan dikembalikan ini pahala-pahalanya. Jadi orang beriman itu kalau dititipin masalah sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bisa bersabar dan dia akan datang kepada Allah dengan membawa pahala sabarnya. Kalaupun ternyata Allah titipkan kepada mereka ujian yang membutuhkan rasa syukur, maka pahala syukur ini juga yang akan kembali kepada Allah. Jadi dua model ujian ini mudah-mudahan kita lolos nih. Ada kalanya Allah itu uji dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita butuh mensikapinya dengan rasa syukur. Dan kalaupun ternyata Allah menitipkan kepada kita ujian yang memerlukan sabar, maka mudah-mudahan sabarnya ini juga baik buat kita. Bermajlis ilmu itu butuh kesabaran, ya kan? Duduk lama, ya kan? Apalagi kalau sudah masuk 10 menit pertama kan, udah mulai nunduk, tenang, gitu, masya Allah. Ini butuh kesabaran. Ada yang sudah mulai selonjoran, ya. Nanti habis ini tiduran, bang, nggak apa-apa, silakan ya tidurannya. Paling pulang saya. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya patut bersyukur bahwa hari ini Allah masih menitipkan kebaikan kepada kita, kebaikan iman, kebaikan untuk bisa bersabar dalam menjemput ilmu. Nah, itu adalah kebaikan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita masuk kepada bab 5 syarat kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ini adalah nasihat dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis berkenaan dengan masalah akidah. Yang banyak meriwayatkan hadis tentang keutamaan zikir. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As. Karena kita menyadari betul jemaah sekalian, kalau di usia senja seperti saat ini kan yang hadir 25-30 lah ya rata-rata usianya ini, masya Allah. Jadi di usia-usia seperti ini diajak perang juga agak berat, Kak.
Ayo perang, perang kemana? Lari aja sudah ngos-ngosan, apalagi ikut perang. Nah, ada amalan-amalan yang berkenaan dengan lisan, amalan yang tidak memerlukan tenaga ekstra. Nah, ini yang harusnya kita pelajari nih. Supaya apa? Kalaupun ternyata kita tidak dicatat sebagai orang yang syahid di medan jihad, kita dicatat sebagai orang-orang yang syahid sekalipun kita wafat di atas tempat tidur kita. Kan kata Nabi ada yang dikatakan syahid tapi dia tidak ikut berperang kan ya? Ada 5. 1, seorang wanita yang wafat saat proses melahirkan. Selama dia beriman dan tidak melakukan dosa besar, syahid. Yang kedua, al-ghariq, orang yang mati tenggelam. Sama Pak, orang yang mati tenggelam itu kalau dia beriman dan tidak melakukan dosa besar, maka dia dikategorikan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yang ketiga adalah al-hariq, orang yang mati terpanggang, terbakar. Selama dia beriman dan tidak melakukan dosa besar, maka dicatat sebagai orang yang syahid. Dan yang keempat adalah orang yang tertimpa reruntuhan saat sedang menjemput rezekinya. Jazakallah khair. Saat sedang menjemput rezeki seorang suami yang bekerja sebagai tukang, kemudian tertimbun gitu ya, atau tertimpa bangunan. Dan ini berlaku juga buat yang lain. Orang yang hari ini menjemput rezekinya dengan menjadi driver online misalnya, ternyata di tengah jalan Allah cabut nyawanya karena kecelakaan atau karena apapun itu. Maka ini pun dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Dan yang kelima adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu dekat banget Pak dengan syahid, dekat banget. Jadi kalau mau berdoa, kalaupun ternyata kita tidak bisa mati syahid di medan jihad, paling tidak kita bisa meninggal dalam keadaan syahid di majlis ilmu. Mau Pak meninggal dalam keadaan syahid? Jawab Pak. Mau meninggal dalam keadaan syahid? Saat apa? Tenggelam? Terbakar? Atau saat sedang menuntut ilmu? Saat sedang menuntut ilmu. Tapi jangan yang hari ini. Pasti kelihatan wajah-wajahnya. Jangan hari ini Ustaz. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan dari beliau berkenaan dengan 5 syarat kebahagiaan? Ingat, kalau para ulama atau pesan dari Nabi ataupun para sahabat ketika menyampaikan 5, 3, 10, 9, ini bukan menjadi batasan ya jamaah sekalian, bukan menjadi batasan. Berarti kalau udah ini berarti yang lain nggak ada, nggak juga. Samalah seperti halnya kalau meninggal anak Adam maka terputuslah semuanya, kan gitu ya. Sering dengar kan apa kata Nabi? Idza matal insan, atau dalam riwayat lain idza mata ibnu Adam. Kalau seorang manusia itu meninggal atau Bani Adam itu meninggal, inqata'a amaluhu kulluhu, maka terputuslah semua amal kebaikannya kecuali 3. Nah 3 ini bukan batasan, bukan. Ya 3 ini hanya sebatas ini loh, garis besarnya cuma 3 yang nggak bakal putus. Yang disebutkan amal jariah, gitu kan, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Di sini belum ada nih kaum muslimin yang mendoakan, karena memang adanya di hadis yang lain. Sebagaimana sabda Nabi, ketika kalian masuk ke kuburan maka ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena itu bermanfaat buat mereka kata Nabi. Itu doa. Makanya para khotib di atas mimbar dia akan menengadahkan kedua tangannya atau hanya sebatas mengangkat jarinya seperti ini sambil berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 ini bukanlah batasan. Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal kata beliau. Ini sahabat Nabi ini yang menyampaikan. Ini bukan hadis, bukan. Ini sahabat Nabi yang menyampaikan nasihat bahwa ada 5 yang kalau dijalani maka dia berhak mendapatkan kebahagiaan dunia dan bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Awwaluha, yang pertama kata beliau, ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Jadi yang pertama yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah orang yang selalu berzikir dengan lafaz Allah, dengan lafaz syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomongin masalah syahadat. Ini ada satu ketika dalam sebuah peperangan, sahabat ini pernah membunuh seseorang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi. Jadi ada seorang sahabat ketika berhadapan dengan musuh dan musuh ini sudah jatuh nih. Pedangnya sudah jatuh dan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata sahabat ini, pikirannya logis sebenarnya.
Kamu mengucapkan syahadat karena sudah jatuh. Kalau enggak, coba aku yang dibunuh. Maka ditebas sahabat itu. Maka ditebas orang yang sudah dalam keadaan enggak berdaya tadi, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tipu-tipu aja. Ditebas, Pak, dan dia meninggal. Sampai kemudian kabar ini sampai kepada Nabi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku tidak pernah melihat Rasul itu semarah itu. Aku tidak pernah melihat Rasul itu semarah itu, Pak. Nabi itu dihina orang biasa aja. Dilemparin batu saat ke Taif juga doanya baik-baik. Bahkan ada pamannya juga datang kepada Nabi memaki-maki Nabi. Nabi juga biasa aja. Tapi ketika hal ini nih sampai kepada Nabi, ada seorang sahabat kemudian membunuh orang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Nabi marah betul. Maka sahabat menyampaikan, Nabi itu nggak pernah marah kecuali dalam satu ini. Maka dipanggil sahabat, dipanggil dia ke sini, dipanggil. Maka setelah berhadapan dengan Nabi, Nabi bertanya, apakah kau benar sudah membunuh orang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Kata dia, betul wahai Rasul. Tapi aku punya alasan. Apa alasannya? Dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dalam keadaan terpaksa. Coba kalau dia menang, kita lah yang dibunuh. Kata Nabi SAW, apakah engkau telah membelah dadanya dan kau tahu isi hatinya? Gitu. Itu Nabi marah betul, Pak. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadat ini harusnya membuat seorang itu terlepas dari apa? Dari hukuman. Semua dosa-dosanya diampuni, dimulai lagi dari nol. Dan dengan 2 kalimat syahadat ini seorang itu diharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Karena dia sudah menjadi seorang muslim. Jadi pahami ya, ini baru kalimat syahadatnya aja ini harusnya bisa membuat seorang bahagia dunia dan akhirat. Kita bahas satu aja dulu. La ilaha illallah itu zikir yang paling berat ya mas sekalian. Dalam satu riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi itu pernah bersabda. Nabi pernah menyampaikan sebuah kisah dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Apa isi dialognya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku." Ini kata Nabi Musa ya. Ingat, Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang satu-satunya memiliki gelar kalimullah. Nabi yang mampu ngobrol langsung dengan Allah, itu Nabi Musa. Yang lainnya nggak ada. Selain Nabi Musa, kalau Nabi Musa itu punya masalah, ngobrolnya langsung ke Allah. Bayangin lagi sakit perut aja ngadu ke Allah, ya Allah, aku sakit perut. Apa kata Allah? Keluar dari rumah, cari tumbuhan ini dan makan. Maka keluar Nabi Musa, ngambil tumbuhannya, ditelan, sembuh. Itu saking dekatnya Nabi Musa dengan Allah, bukan berarti nabi-nabi yang lain gak dekat dengan Allah. Ini saking Nabi Musa itu memiliki gelar kalimullah, kalau ada sesuatu langsung ngadunya kepada Allah. Nah dalam hadis ini Nabi bercerita, Nabi Musa ngomong ke Allah nih, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Ajarkan kepadaku ya Allah sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan terus berdoa dan terus mengingat Engkau ya Allah. Maka apa kata Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa la ilaha illallah. Nah mendengar jawaban dari Allah, Nabi Musa ngerasa kurang puas nih. Kenapa kurang puas? Alasannya juga jelas. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu juga mengucapkan kalimat ini ya Allah. Ya Allah, kalau cuma sekedar ngucapin la ilaha illallah, itu hamba-hamba yang lain juga biasa mengucapkan kalimat itu. Semua hambamu terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Minta yang lain. Ya Allah, adakah yang lain? Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Sekiranya 7 lapis langit itu kata Allah beserta penghuninya, beserta hiasannya, ya matahari, ya bulan, planet-planet, ghairi selain aku. Jadi seluruh yang ada di langit itu kata Allah kecuali aku, wal ardina sab'a, kemudian ku tambahkan dengan apa? 7 lapis bumi, wa man fihinna beserta isinya. Fi kiffatin, lalu aku letakkan dalam satu timbangan. Jadi kata Allah nih 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi itu diletakkan dalam satu timbangan. Kan timbangan zaman dulu, Mbak ya. Zaman dulu itu timbangan kiri kanan. Beda sama sekarang ada timbangan digital kan. Taruh di atas, angkanya muter sudah.
Nah, zaman dulu enggak, kiri kanan ya. Allah ingin memberikan analogi yang sederhana, perumpamaan yang sederhana, bahwa kalau ternyata ditimbang 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi, wa kalimatul la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan yang lain. Apa kata Allah? Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat tadi, niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih condong. Timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya itu akan lebih berat dibanding 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Itu maknanya jamaah sekalian. Itu makna. Itu nilai yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Itu baru kalimat la ilaha illallah. Dan kita juga tahu bahwa dalam satu hadis yang membuat Abu Bakar As-Siddiq pingsan karenanya, yaitu tentang siapa? Tentang orang yang terakhir kali dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kata Allah gimana? Malaikat, cari di antara hambaku yang masih punya iman. Dicari sama malaikat. Gak ada ya Allah, habis. Kerok lagi, kerik lagi itu neraka. Ada? Gak ada ya Allah. Kali yang ketiga sampai ke dasarnya, dikerik sampai ke dasar, ditemukan satu makhluk yang di hatinya masih ada iman. Masih ada kalimat la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian pemahamannya, kalau ada orang yang menjadi penghuni terakhir yang masuk ke dalam surga, berarti dia adalah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Itu karena apa? Karena masih ada iman, masih ada la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Dan kemudian yang lain, hadis ini berkenaan dengan syahadat, sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dan dia ternyata memiliki catatan-catatan yang buruk. Ini diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Siapa yang meriwayatkan? Sama beliau juga nih yang meriwayatkan. Siapa? Abdullah bin Amr bin As, yang sedang memberikan nasihat kepada kita. Beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan, ada di antara umatku yang di akhirat itu mendapatkan kebebasan karena satu hal aja. Jadi kisahnya gini jamaah sekalian. Di akhirat itu, di Yaumul Mizan, hamba Allah ini dibentangkan catatannya 99 catatan. Dan satu catatan itu kata Nabi sejauh mata memandang. Kebayang nggak? Ada 99 catatan. Kemudian dihadapkan kepada seorang hamba ini, dan satu catatannya itu ketika dibentangkan itu sejauh mata memandang. Maka Allah bertanya, apakah ada kekeliruan dari apa yang sudah dicatatkan oleh para malaikatku? Gak ada ya Allah. Ada nggak kesalahan yang kau pungkiri? Gak ada ya Allah. Apakah kau merasa zalim terhadap catatan-catatan ini? Enggak ya Allah. 99 catatan itu semuanya catatan dosa. Dan satu catatan baru dibentangkan oleh Allah, itu sejauh mata memandang, isinya apa? Dosa semuanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Itu Nabi langsung bercerita di hadapan para sahabat. 99 catatan, satu catatan dibentangkan oleh Allah, dia nunduk. Kenapa? Isinya dosa semuanya. Kata Allah, apakah engkau merasa terzalimi dengan catatan-catatan ini? Enggak ya Allah. Ada enggak alasan atau uzur syar'i? Enggak ada ya Allah. Jadi nggak ada sama sekali kesalahan dalam catat, nggak ada ya Allah, nggak ada, semuanya dosa. Baru apa kata Allah? Apakah engkau punya kebaikan? Nggak ada ya Allah. Coba keluarkan yang itu. Apa ya Allah? Kartu satu kartu. Ini para ulama hadis menyebutnya sebagai hadis bitokoh, hadis tentang kartu ajaib. Coba nanti jamaah kalau pas pulang buka searching hadis bitokoh, hadis tentang kartu ajaib. Ini yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Jadi kata Nabi SAW, kau masih punya kebaikan satu, apa itu? Keluarkan itu. Apa? Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata seorang hamba ini, ya Allah? Apa arti dari satu kartu dibanding dengan 99 catatan keburukan itu ya Allah? Maka Allah menyuruhnya untuk menimbangnya dengan dosa-dosa tadi, 99 catatan dosa dengan satu timbangan makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan ternyata jauh lebih berat. Dan kata Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, tidak ada yang lebih berat kecuali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba
Kita kebayang Pak ya, kita ini banyak salah, banyak dosa, keburukannya banyak, kebaikannya sedikit. Tapi pada hari itu kata Nabi, ada orang diselamatin cuman gara-gara masih berpegang teguh kepada apa? Kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibebaskan dia dari neraka jemaah. Jadi bersyukur kalau hari ini di dalam hati kita masih ada iman. Bersyukur kalau hari-hari kita masih mudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena memang hadisnya nyata aja mas sekalian, hadisnya nyata. Ini yang pertama kata beliau. Jadi yang bisa membuat seorang bahagia baik dunia maupun akhirat itu ketika seseorang itu melafazkan atau zikir, mendawamkan zikir yang di dalamnya ada 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa idzabtuliya alaihi bibaliyatin. Kalau Allah menguji dia dengan satu musibah, dengan satu kesengsaraan hidup, qala dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini untuk menjawab pertanyaan Ustadz. Bukannya zikir itu cuman la haula wala quwwata illa billah. Terus yang al-aliyyil azimnya di mana? Nah, dalam hadis ini. Dalam ucapan yang disampaikan oleh siapa? Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau mendapatkan musibah kata Nabi, orang ini yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, dia akan senantiasa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak, enggak mudah, Pak. Asli enggak mudah. Allah titipkan kita ujian, kan tadi saya sudah sampaikan di muqaddimah dengan 2 ujian. Dan kita bisa lulus kalau Allah itu uji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yakin, seriusan ini. Banyak orang yang lulus kalau dapat ujian sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya nih, ada kabar pengurangan di kantornya. Pengurangan. Udah was-was nih, ya kan? Was-was ini udah mulai. Dekat gak sama Allah kalau udah gitu? Dekat. Ya Allah, cicilan masih banyak, rumah masih 5 tahun, mobil masih 2 tahun, anak 3 sekolahnya di IT semuanya. Ya Allah, ini kalau sampai kena pengurangan, itu belum dapat musibah, baru dapat kabar bahwa di kantornya akan ada pengurangan. Deket banget sama Allah. Betulan ternyata udah doa malam, setiap malam tahajud, tiap pagi duha, tiap hari sedekah, ternyata bulan depan betul lah namanya keluar. Diberhentikan dengan secara hormat memang, karena memang keadaan kantor yang sedang tidak memungkinkan, dirumahkan. Coba kalau sudah dapat musibah model kayak gini, saya rajin lihat orangnya, rajin betul ke masjid ya. Hari-hari ke masjid, masjidnya aja belum buka dia udah datang. Coba pakai penutup wajah ya, bawa linggis, mengincar kotak infak. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dapat ujian model kayak gini, deket banget sama Allah. Ya Allah, ini kalau nggak punya pekerjaan, gimana nanti ya Allah? Pusing mikirin pekerjaan, deket banget sama Allah. Coba masih seperti saat sekarang nih, masih memiliki kedudukan yang baik di kantor, dengan gaji yang baik, gitu ya, dengan tunjangan yang baik. Coba belum tentu jamaah kita bisa lolos dengan ujian ini, belum tentu. Saat Allah titipkan rezeki sedikit, kita mampu bersyukur. Kalau sudah terlampau banyak rezekinya, belum tentu. Sama halnya seperti orang yang dalam keadaan sakit, itu mudah banget diucapkan kalimat-kalimat baik. Coba Bapak jamaah sekalian kalau pas lagi jenguk orang di rumah sakit, apalagi kalau sudah infusnya kiri kanan gitu ya, oksigen juga udah dipasang standby. Coba ajak aja tiktokan. Ayo Pak, goyang, ngamuk dia asli. Paling dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Itu pas sakit. Coba kalau udah sembuh, ya balik lagi. Ya, jadi pahami ya. Nah, jamaah sekalian, jadi orang ini akan bahagia itu adalah orang yang kalau mendapatkan satu musibah, dia langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, masalahnya adalah kenapa orang yang sudah mengucapkan kalimat istirja, namanya kalimat istirja ini masih tetap nggak terima gitu. Karena kita manusia bukan malaikat ya mas kalian. Kita ini manusia. Jadi nggak ada orang dapat kabar Pak anaknya meninggal. Alhamdulillah. Innalillahi. Ya nggak juga ya, tetap aja sakit, tetap aja nangis, sedih, wajar. Yang nggak wajar itu kalau sampai memaki Allah. Makanya kan ada tahapan Mbak ya.
Orang tuh kalau dikasih musibah, satu responnya itu godok, marah. Marah itu hatinya nggak terima, mulutnya mencaci. Itu yang pertama. Ini seburuk-buruk orang tuh model kayak gini. Apa-apaan ini? Kenapa aku ya Allah yang rajin sholat, tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah diuji? Kenapa saya ya Allah yang harus ditinggalkan oleh anak yang saya cintai? Kenapa nggak orang yang nggak pernah ngurus anaknya itu? Hatinya nggak terima, lisannya mencaci. Ini yang pertama. Ada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu gambarannya, ini ikhlas ya. Hatinya setengah-setengah, masih menerima, setengahnya lagi kurang menerima. Tapi lisannya tetap terjaga. Lisannya tetap terjaga. Yang ketiga, ada tahapan selanjutnya, sabar. Sabar itu hatinya menerima, hatinya menerima. Nah, lisannya itu tidak mampu menahan untuk mengekspresikan kekecewaan. Dia tetap sabar hatinya, ya Allah aku tahu ini dari Engkau. Kok bisanya cepet banget ya Allah tuh. Masih aja kayak gitu Pak ya, paham ya? Ya Allah, saya terima ini keputusan Engkau. Tapi kok ya nanti gitu nah. Tahun depan kayak atau gimana lah. Atau misalnya ketika ada jamaah sekalian yang tertunda keberangkatan hajinya. Ya Allah, saya terima. Ini pasti baik buat saya. Tapi kok ya bisa 2 tahun ditunda gitu nah. Paham ya? Ini masuk kategori sabar nih. Nah, ada di atasnya itu ridho. Nah, ridho ini hatinya menerima, lisannya juga terjaga. Menerima. Gimana Pak? Nggak apa-apa. Saya ridho aja. Ini sudah yang terbaik dari Allah. Tuh, itu lisannya keren. Nah, ada juga di atasnya syukur. Dikasih musibah, justru dia bersyukur. Kok bisa? Bisa. Karena dia tahu bahwa ketika Allah titipkan dia musibah, satu, menjadi wasilah digugurkan dosa. Yang kedua, menjadi wasilah ditinggikan derajat. Yang ketiga, menjadi sarana dia dengan Allah lebih dekat. Paham ya? Jadi kalau kasih musibah, yakin Pak, kita pasti lebih dekat sama Allah. Ya Allah, saya tahu ini karena dosa saya. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah yang maha memberi rezeki, saya belum dapat rezeki. Ya Allah, titipkan kepada hamba rezeki. Makin dekat. Paham ya? Dikasih sakit, makin dekat sama Allah. Itu wasilah Pak. Maka bersyukur sama Allah atas kebaikan yang Allah hadirkan berupa musibah ini. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga kata beliau, wa idza utiya ni'matan, kalaupun ternyata Allah titipkan kepada dia sebuah kenikmatan, qala alhamdulillahirabbil alamin syukran lin ni'mah. Kalau ternyata Allah titipkan dia berupa kenikmatan, dia pun mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai wujud syukurnya dia kepada Allah. Nah, jemaah, kita ini hari ini masih Allah amanahkan kedua mata yang dengannya kita bisa melihat, kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan, kedua tangan yang dengannya kita bisa bekerja, lisan yang Allah titipkan di dalamnya lidah yang dengannya kita bisa merasakan asin, kecut, pahit. Itu semuanya adalah rezeki. Maka cara mensyukurinya, gunakan seluruh fasilitas-fasilitas kebaikan ini dalam rangka melakukan ketaatan. Lisannya dibawa zikir, lisannya dibawa baca Quran, fisik yang masih sehat dibawa ke majelis ilmu seperti ini, itu wujud syukurnya kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita percepat. Wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia hendak memulakan segala sesuatu, dia mulakan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya yakin bapak-bapak di sini atau jamaah sekalian yang hadir hari ini, ketika menghidupkan lampu, itu lampu di rumah ada berapa coba? Lampu depan, lampu ruang tamu 2, ya kan? Terus masuk ke ruang keluarga ada 3. Sudah. Masuk kamar mandi ada 4, kamar 5, kamar sebelah 6, buat halaman belakang 7, lampu samping 8, belum rumahnya yang tingkat. Coba kita hari-hari ngidupin lampu. Cung, angkat tangan siapa di antara jamaah sekalian yang kemarin ngidupin lampu pakai basmalah untuk setiap saklarnya itu nah. Setiap ketekan itu baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Cuma angkat tangan. Ada? Saya kasih 50.000 Pak. Seriusan. Jangan lihat muka saya nggak ada uangnya. Ini kantong saya penuh ya. Ada?
Gak ada ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kejujurannya. Nah jamaah sekalian, kata Nabi SAW, kullu amalin, setiap amalan, dzibalin, sekalipun amalan tadi memiliki manfaat, la yubda'u fihi bismillah, tapi tidak dimulakan dengan membaca bismillah, fahuwa abtar, fahuwa ajdar, fahuwa aqta, dalam 3 hadis yang berbeda. Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Muslim. Ya, ini 3 hadis yang berbeda kita gabungkan. Segala amal, sekalipun amal tadi memiliki manfaat, tapi tidak dimulakan dengan membaca basmalah, maka terputus, buntung, kurang. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan. Pak, ngidupin lampu ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya? Ada. Yang tadinya gelap jadi terang. Kita nerima manfaat nih, tapi nggak pakai bismillah saat akan memulai. Ketika menghidupkan lampu nggak pakai bismillah, lampunya nyala-nyala. Bapak nggak usah pakai bismillah, caci maki aja tetap nyala. Dasar nggak tahu diri, ketek nyala. Bapak mau berkata kotor dia nyala, selama tokennya ada ya. Bapak mau pakai bismillah juga nyala. Tapi bedanya adalah pada sisi keberkahan. Jadi kalau bapak baca Quran di rumahnya, baru buka nih. Baru baca setengah halaman kata hamburan gitu huruf-hurufnya. Padahal hurufnya biasa aja. Matanya mudah ngantuk saat membaca Al-Quran. Padahal coba bayangin lampu ruangannya aja terang. Tapi baca Quran kayak gini nih. Kata hamburan tuh. Kata hamburan nih huruf-hurufnya. Nah boleh jadi ini ya mah. Sama kayak baca buku. Baru juga 2 lembar. Muap-muap gak karu-karuan. Boleh jadi lampu yang digunakan untuk apa? Untuk membaca tadi kurang berkah. Kurang apa? Kurang berkah. Maka coba deh mulai hari ini kalau pas menghidupkan lampu baca bismillah. Lama Ustaz? Ya 1 lah, nggak usah tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya nggak usah juga. Hidupin untuk kali yang pertama aja bismillahirrahmanirrahim. Baru selanjutnya sudah bismillah aja. Ada keberkahan. Bisa dipahami ya? Apapun itu. Mau keluar rumah baca bismillah, ngidupin kompor, kalau ngidupin kompor nggak usah ditanya, pasti bismillah. Kenapa? Takut ledak. Ya kan? Kalau ngidupin kompor bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngidupin lampu enggak. Padahal kesempatan wafat itu sama aja, Pak. Ngidupin lampu bisa kesetrum. Ngidupin kompor juga bisa meledak kan ya. Coba kalau pakai bismillah, bukan berarti nggak meledak, bukan. Ada keberkahan di dalamnya. Jadi mulakan segala sesuatu dengan membaca apa? Bismillah. Kemudian selanjutnya wa idza afrata minhu dzanban qala astaghfirullahal azim. Dan yang kelima atau yang terakhir, kalau dia sudah merasa berlebihan betul dalam melakukan dosa, sejurus kemudian dia mengatakan astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ini jamaah sekalian adalah amalan yang sederhana. Kita nggak usah pergi berjihad. Karena jihad kemana coba? Ke Palestina. Berat, asli berat. Kita harus minta izin keluarga. Atau juga di sana kita sebagai apa? Jangan kita malah nyusahin para pejuang yang di sana, ya kan? Diajak lari ngos-ngosan, diajak sabar ketika menghadapi siksaan juga nggak bisa. Jadi di sana jadi ngerepotin orang. Coba, paling enggak kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah saat lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti ini. Makanya tadi di awal saya sampaikan, Abdullah bin Amr bin As ini adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan berkenaan dengan hadis-hadis amalan-amalan yang berkenaan dengan amalan lisan. Kayak tadi, masalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ketika ditimbang, timbangannya lebih berat dibanding dengan catatan dosa yang 9 itu. 9 kartu yang isinya semuanya dosa, dan 1 kartu ketika dibentangkan oleh Allah itu sejauh mata memandang dan isinya dosa semua. Saya ngebayangin nih, makanya orang tadi ketika ditanya apakah kau punya kebaikan, nggak ada ya Allah, nggak ada, nunduk ya, nunduk. Coba lihat redaksi hadisnya itu. Dia menyampaikan, ya Allah aku nggak punya kebaikan apapun, nunduk. Bayangin 1 kartu aja dibuka, ya Allah semuanya dosa. Ini gimana yang 8 lagi ya Allah? Kata Allah kau masih punya kebaikan, itu 1 kartu, coba keluarin. Dikeluarin kartunya, yaitu syahadat. Sudah pahami ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, dari sini kita belajar jamaah sekalian, ternyata orang yang beriman itu bisa masuk ke dalam surga
Itu dengan amalan unggulannya masing-masing. Jadi jangan pernah iri nih, ada ngelihat saudaranya rajin betul sedekahnya. Jangan iri. Ya jangan iri. Kemudian berputus asa, jangan. Kalau hasad boleh, bisa kayak gini. Kan kata Nabi, tidak boleh hasad kecuali kepada dua hal. Satu, kepada orang yang Allah berikan dia kepandaian dalam membaca Al-Quran. Dan dia membaca Al-Quran siang dan malam. Kita boleh hasad nih. Dengki dengan dia, ya Allah bisa-bisanya dia baca Quran sebagus itu. Nah kita belajar, itu boleh. Yang kedua, terhadap orang yang Allah titipkan karunia rezeki, yang hari-hari kerjanya apa? Sedekah, itu boleh Pak. Bukan iri, hasad bahkan. Kita hasad betul dengan orang model kayak gitu, boleh kata Nabi. Jadi hasad terhadap orang yang hari-hari membaca Al-Quran, dan hasad terhadap orang yang Allah titipkan karunia rezeki yang banyak, dan dia sedekahkan. Boleh jamaah sekalian. Tapi juga jangan membuat kita kayak gini, ya Allah, gak apa-apa lah dia masuk surga. Dia rajin sedekah, saya gak bisa, gak apa-apa di neraka juga. Nah, jangan. Paham ya? Karena setiap orang itu punya amalan unggulan masing-masing. Kita ngeliat, dia gak pernah puasa sunnah Ustaz. Biarin aja, bisa jadi tahajudnya lebih rajin dari kita. Ada orang rajin tahajud, ngeliat temennya gak pernah tahajud. Boleh jadi dia baca Qur'annya lebih unggul dari orang yang suka tahajud. Imam Abu Dawud pernah meriwayatkan satu hadis berkenaan dengan orang masuk surga. Itu kan di padang mahsyar kan dikumpulin semuanya. Ada yang ahli sedekah, ada yang ahli puasa, ada yang ahli baca Quran, ada yang ahli nolongin tetangga. Bahkan ada golongan-golongan yang punya sifat simpati dan empati sama orang lain tuh. Tapi nggak bisa bantu. Coba bayangin orang yang punya perasaan, ya Allah kasihannya dia, ya Allah mau bantu tapi nggak bisa. Karena keterbatasan harta. Ada orang nih nggak punya harta, punya mobil, tetangganya sakit, bisa diantar pakai mobilnya. Dia mau nolong pakai apa coba? Mobil nggak ada, uang buat bantuin juga nggak ada. Ya Allah, aku pengen bantu tapi nggak punya. Coba dikumpulin juga bersama orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, beserta dengan orang-orang yang mempunyai sifat simpati dan empati. Coba. Jadi setiap kita itu punya amalan unggulan. Nah, silahkan diambil nih dari lima yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As ini, ambil salah satunya. Kita mau mengambil, ya Allah saya mau zikir dengan la ilaha illallah, ambil. Saya mau zikir dengan istighfar, ambil, silahkan. Atau mau digabung semuanya, silahkan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu, terserah, ambil. Yang penting apa? Yang penting ada kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari lisan kita, harapannya. Kalaupun ternyata Allah wafatkan kita meninggal saat mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai penutup, bahwa orang itu memiliki ciri husnul khotimah. Satu, dia meninggal pada hari atau malam Jumat. Yang kedua, dia meninggal saat sedang melakukan kebaikan. Lagi sholat, wafat. Lagi taklim, tahu-tahu wafat. Lagi baca Quran, tahu-tahu wafat. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang selesai melakukan kebaikan. Ini husnul khotimah nih. Gak pernah-pernahnya ke masjid, dia ke masjid. Pulang wafat. Gak pernah-pernahnya dia ikut pengajian. Pas pengajian, sekali pengajian, selesai pulang pengajian, dia meninggal. Gak pernah-pernahnya sedekah. Dia sedekah kali itu dan dia pulang dan dia meninggal. Nah, ini orang yang memiliki ciri husnul khotimah yang ketiga, yaitu meninggal setelah melakukan kebaikan. Yang keempat ya jemaah sekalian, yaitu orang yang meninggal basah di keningnya. Sebagaimana dari sahabat Abu Darda menceritakan bahwa dia mengunjungi saudaranya yang menghadapi sakaratul maut dan dia meninggal. Sahabatnya nih. Maka Abu Darda ini keluar sambil bertakbir, Allahu Akbar. Kebayang nggak? Bapak punya saudaranya meninggal. Bapak keluar dari tempat itu sambil bertakbir, Allahu Akbar. Apa nggak dikatain stres kan? Ini bapak kenapa? Ini saudaranya meninggal malah takbir. Harusnya innalillahi, harusnya sedih. Apa kata Abu Darda? Aku pernah mendengar Nabi SAW di antara ciri husnul khotimah itu adalah seorang yang basah di keningnya. Ini wallahu a'lam, apakah basah karena air keringat atau karena air yang lain. Jadi kalau bapak nih Pak ya, kalau bapak sudah kerasa dingin-dingin di kaki, ya, sudah mulai menjalar dinginnya sampai ke perut, ambil air Pak, basah-basahin di sini. Biar apa? Biar husnul khotimah ya kan. Jadi kalau orang lihat, ih bapak ini basah keningnya nih, husnul khotimah, terserah Pak ya. Mau pakai air apapun yang jelas basah di kening itu merupakan ciri husnul khotimah. Dan aku melihat di saudaraku ini basah di keningnya. Masya Allah. Itu Abu Darda.
Dan yang terakhir, ciri husnul khotimah itu adalah ucapan yang dia ucapkan ketika di penghujung hayatnya adalah kalimat-kalimat yang baik. Saya ulangi sekali lagi, kalimat yang keluar menjelang kematiannya adalah kalimat yang baik. Ini ciri husnul khotimah, Pak. Bapak meninggal dalam keadaan mengucapkan subhanallah, wafat, husnul khotimah. Bapak meninggal di penghujung hayatnya mengucapkan astagfirullah, husnul khotimah. Bapak di penghujung hayatnya hanya mengatakan Allahu Akbar, husnul khotimah, Pak. Apapun kalimatnya, selama yang keluar itu adalah kalimat yang baik, maka memiliki ciri husnul khotimah. Maka dari sekarang biasai mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dengan harapan saat Allah mencabut nyawa kita, lisan kita pun mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan kita pun diperkenankan oleh Allah untuk bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.